alaihi wasallam bersabda, ya, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kaum muslimin, memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk melaksanakan, ya, salat sunnah kita di rumah. Untuk melaksanakan salat tatawu kita di rumah. Ya, jadi ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak katakan di sini sallu ayyuhan nas fi masajidikum, ya. Rasulullah tidak katakan seperti itu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Salatlah kalian wahai para manusia di rumah-rumah kalian, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, seutama-utama salatnya seorang laki-laki di rumahnya kecuali yang salat fardu, ya. Jadi salat yang paling afdal, ya, seseorang laki-laki, salat seseorang laki-laki yang paling afdal itu adalah salatnya di rumah, ya, kecuali salat fardu, kecuali salat wajib, ya. Adapun salat wajib, ya, salat fardu yang 5 kali sehari semalam itu bagi seorang laki-laki, ya, tentu datang ke masjid atau ke musholla hukumnya wajib kecuali dalam kondisi uzur, ya. Akan tetapi kalau misalnya kita tidak ada uzur, ya, lantas kita tidak mengerjakan salat wajib, salat fardu di masjid atau di musholla secara berjamaah, maka kita berdosa, ya. Maka kita berdosa. Nah, ini hukumnya wajib. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan, ya, bahwa salat berjamaah bagi seorang laki-laki hukumnya wajib, ya. Dan dia akan mendapatkan dosa ketika dia meninggalkan salat berjamaah kecuali jika ada uzur, ya. Seperti dalam kondisi kita pada saat ini, ya, di mana sekarang terjadi pandemi, apalagi sekarang melonjak gitu kan kasus kasus yang terkena virus ini, kasusnya semakin melonjak di negeri kita ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat virus ini, wabah ini dari tengah-tengah kita, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini insya Allah ini uzur, ya, ada uzur, ya, jadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kalau tidak ada uzur, ikhwas kalian, ya, maka ketika ada seorang muslim, seorang laki-laki muslim, ya, sholat wajib, sholat fardu di rumahnya tanpa uzur, maka dia berdosa. Karena apa? Dia meninggalkan satu kewajiban, ya. Dia meninggalkan satu kewajiban. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, seutama-utama sholat seorang laki-laki, ya, adalah sholat di rumahnya kecuali sholat wajib. Artinya sholat yang paling utama, sholat kita yang paling utama, sholat kita yang paling utama yang kita lakukan, sholat sunnah, ya, sholat yang utama yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, ya, janji, ya, jaminan bahwa sholat sunnah yang dikerjakan tanpa dilihat oleh orang, ya, yang dikerjakan di rumah, maka itu pahalanya 25 kali lipat dibanding sholat yang dilihat oleh manusia. Ini tentunya sekali lagi ini adalah sholat sunnah. Ini adalah sholat nafilah, ya, sholawat an-nawafil, bukan sholat wajib, ya. Adapun sholat wajib maka wajib kita melaksanakannya di masjid. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya, amalan selanjutnya, amalan yang terlihat mungkin ringan, ya, terlihat enteng di mata kita, di mata kaum muslimin, akan tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan modal, ya, kalau bahasanya pedagang, bahasanya bisnismen, modal sedikit modal sedikit dengan keuntungan yang besar, ya. Jadi terlihat amalan ini terlihat sepele, ya, terlihat sederhana di mata manusia, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat agung, ya. Taib, di antaranya adalah mengikuti kajian ilmu di masjid, ya.
Di antaranya adalah mengikuti kajian ilmu di masjid, ya, ngaji di masjid, ya, mengikuti kajian di masjid, menuntut ilmu di masjid. Ini pahalanya sungguh sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita hanya duduk mungkin ya 10 menit, ya, atau 15 menit, atau mungkin 1 jam, mungkin paling lama kajian-kajian di masjid itu, kajian-kajian ilmu yang diadakan di masjid itu mungkin paling lama 2 jam, ya, 2,5 jam, atau kalau mungkin daurah gitu kan, dari jam 8 pagi sampai mungkin jam 4 sore, jam 5 sore, mungkin paling lama segitu. Ya, akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah misalnya kita menghadiri majelis ilmu, kita menghadiri kajian ilmu misalnya di masjid atau di musola, taruhlah misalnya 1/2 jam, ya. Pahalanya ya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini tidak susah untuk kita lakukan. Apa sih susahnya? Kita datang ke masjid, duduk 1/2 jam, 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. Apa susahnya? Sementara banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kita sendiri, ketika menyaksikan pertandingan sepak bola, rela begadang sampai jam 1, jam 2 malam, bahkan ada yang rela tidak tidur semalaman untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Ya, padahal ini jelas perkara duniawi, ya, perkara duniawi gitu loh, seperti itu, ya. Bahkan kalau melalaikan kita dari berzikir Allah Subhanahu wa taala dan di situ ada unsur melanggar syariat, maka kita berdosa. Akan tetapi kita rela melakukan itu. Ya, nah ini yang jelas-jelas akhirat ada janji dari Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan mungkin kita cuma duduk 10 menit, 15 menit, 1/2 jam, 1 jam, 2 jam gitu kan. Akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ke masjid pada pagi harinya atau berpagi-pagi ke masjid, ya, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw ya'lamahu, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidaklah menginginkan ya sesuatu. Dia berangkat ke masjid, berpagi-pagi berangkat ke masjid, dia tidaklah menginginkan sesuatu illa ayyata'allama khairan, kecuali dengan niat dia mau mempelajari kebaikan. Artinya dia mau mempelajari ilmu agama. Ya, dia mau mempelajari ilmu agama apapun itu. Au ya'lamahu, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia mau mengajarkan kebaikan yang sudah dia pelajari tersebut. Ya, jadi Masya Allah, ya, sekarang apalagi sekarang ikhwas sekalian, di zaman sekarang ini teknologi canggih. Ya, kita tinggal merekam kajian dari guru kita, ya, lalu kemudian kita tinggal share ya di media-media sosial yang ada. Ya, lalu kemudian didengarkan oleh orang, dilihat oleh orang, lalu kemudian orang mengamalkan, orang mengajarkan lagi, men-share lagi video tersebut misalnya, atau rekaman-rekaman kajian yang kita rekam misalnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajri hajjin tamman, ya, tamman hajjatuhu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna. Jadi Masya Allah. Ya, jadi perhatikan, ya, kata Rasulullah bahwa siapa yang datang berpagi-pagi ke masjid, ya, atau siapa yang datang pada di waktu pagi harinya ke masjid, kemudian dia tidak berangkat ke masjid, ya, kecuali dia berniat untuk mempelajari kebaikan. Dia datang berniat untuk mempelajari ilmu agama, ya, au ya'lamahu, lalu kemudian dia berniat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala seperti haji yang sempurna. Ya, jadi Masya Allah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa ya, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu ya tidak ada balasannya yang pantas kecuali surga. Nah, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, ya. Tidak ada yang membawa kita ke masjid. Niat kita ke masjid itu hanya dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, ya, lalu kemudian berniat untuk mengajarkannya kepada orang lain. Saya sudah katakan tadi bahwa mungkin kita tidak bisa langsung mengajarkan ilmu yang kita dapatkan di masjid. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, ya, ilmu yang barusan kita dengarkan itu bisa langsung kita transfer ke orang lain tanpa mengurangi, ya, dan menambah kata-kata yang ada di kajian tersebut yang diajarkan kepada kita. Caranya bagaimana? Caranya mungkin di shooting gitu kan, seperti itu. Caranya mungkin direkam dan lain sebagainya. Ya, dicatat, lalu kemudian kita tulis, lalu kita share dalam bentuk tulisan. Masya Allah.
Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya seperti pahala haji sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Masya Allah. Nah, bayangkan ikhwas sekalian, kalau ini kita lakukan setiap harinya, ya, setiap paginya, setiap siangnya, setiap sorenya, setiap malamnya, ini kita lakukan rutin setiap harinya, maka berapa pahala haji yang akan kita tuai, yang akan kita panen, yang akan kita dulang setiap harinya. Jadi Masya Allah. Jadi sungguh merugilah orang-orang yang tidak pernah ke masjid, ya, atau ke musola dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, dalam rangka untuk menuntut kebaikan. Maka sangat merugilah orang-orang yang seperti ini, ya. Karena kenapa? Dia menyia-nyiakan setiap harinya pahala haji yang sempurna, ya. Akan tetapi ikhwas sekalian, di sini juga perlu kita catat bahwa pahala haji ini tidak menggugurkan kewajiban kita untuk berhaji kalau kita memang belum berhaji, ya. Ini tidak menggugurkan. Jadi jangan, wah, saya dalam sehari 5 kali kok ke masjid dalam rangka untuk menuntut ilmu gitu kan. Berarti dalam sehari saya 5 kali dalam sehari naik haji gitu kan. Enggak. Jadi pahalanya apa yang kita dapatkan pahalanya seperti pahala haji yang sempurna, akan tetapi ini tidak menggugurkan kewajiban kita, ya, untuk berhaji ketika kita belum menunaikan ibadah haji. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memasuki masjid kami ini, ya. Kemudian kata Rasulullah, "Yata'allamu khairan aw yu'allimuhu." Ya, dia masuk ke masjid kami ini dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, aw yu'allimuhu, atau mengajarkan kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kal mujahidi fi sabilillah, ya, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ikhwas sekalian, ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak gampang, taruhannya nyawa, ya, dan tidak semua orang bisa melakukannya. Oke, dalam kondisi yang dituntut, ya, ketika ada jihad syar'i, ada panggilan untuk melakukan jihad syar'i, belum tentu semua kaum muslimin bisa memenuhi panggilan tersebut. Mungkin ada yang cinta terhadap dunia, takut mati dan lain sebagainya, sehingga dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Atau memang kondisinya tidak ada jihad fi sabilillah, artinya tidak ada peperangan, ya, pada saat itu, tidak terjadi peperangan pada saat itu. Akan tetapi ikhwas sekalian, ketika kata Rasulullah, ada orang yang masuk di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, dalam rangka untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka kata Rasulullah SAW, dia seperti seorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Padahal apa sih susahnya kita datang ke masjid, duduk, ya, belajar, ya, mendengarkan, menyimak, mencatat gitu kan. Lalu kemudian setelah itu bisa kita share, ya, ke teman-teman kita bisa bagikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Apa susahnya kira-kira? Tidak ada susahnya, ya, tidak ada susahnya. Akan tetapi kalau ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah SAW, pahalanya, ya, sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sungguh sangat luar biasa. Makanya ikhwas sekalian, kita biasa dengarkan, ya, cerita dari saudara-saudara kita, ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di UIM, di Universitas Islam Madinah. Itu biasanya ada syekh senior, ya, yang tiba-tiba datang menghadiri majelis ilmu di salah sebuah majelis ilmu syekh yang notabene di bawah beliau gitu loh, ya, di bawah mereka. Artinya apa yang mengajarkan ilmu di majelis tersebut adalah mungkin ulama-ulama junior, ya, intinya tingkatannya di bawah daripada mereka. Akan tetapi mereka datang duduk bersimpu di hadapan syekh, ya, yang notabene masih di bawah tingkatannya itu, ya. Kemudian setelah itu ditanya, ya, sama saudara-saudara kita, syekh, ya, antum kan seorang syekh besar, syekh kabir gitu kan, seperti itu, ya. Kemudian apa yang dibicarakan oleh syekh ini tentu antum semua sudah tahu. Kenapa antum datang lagi duduk di majelis ilmu ini? Apa kata beliau? Ya, beliau mengatakan bahwasanya saya datang di sini, duduk di sini karena mencari keberkahan majelis ilmu. Jadi Masya Allah, ya. Jadi Masya Allah. Nah, ini ikhwas kalian, ya, bagi orang-orang yang mengetahui ini, mereka tidak mau kehilangan momen-momen seperti ini.
Mereka tidak mau kehilangan ya momen-momen seperti ini, karena di situ terdapat pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terlihat remeh. Duduk mungkin 15 menit, setengah jam, 1 jam, ya. Mungkin kalau dinilai secara duniawi tidak ada materi yang kita dapatkan di situ. Tidak ada duniawi yang kita dapatkan di situ. Akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Yang mana mereka itu yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah tersebut di antara mereka. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa nazalat alaihi mustaqina, kecuali turun atas mereka as-sakinah. Ya, as-sakinah, turun atas mereka ketenangan, ya, di jiwa-jiwa mereka. Ini bagi orang-orang yang datang masuk ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, lalu kemudian di situ mereka di situ mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di situ mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan ketenangan di sisi Allah Subhanahu. Mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan, ya. Wa ghasyiatur rahmah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rahmat akan meliputi mereka. Ya, ikhwah sekalian, ya, yang namanya ketenangan itu sangat susah didapatkan, apalagi dalam kondisi sekarang ini, ya. Orang itu tidak tenang. Orang selalu dirundung, diliputi dengan ketakutan, dengan kegelisahan, kegalauan. Ya, orang gundah gulana. Ketenangan itu tidak gampang. Bahkan ada orang yang kaya raya, dia bisa beli apa yang dia mau inginkan. Ya, dia bisa bayar apa yang dia inginkan. Apapun dia punya, segala fasilitas dia punya. Akan tetapi tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan dalam hatinya. Ya, ada orang yang kaya raya, semua sudah dia punyai. Ya, apapun dia bisa beli. Kemanapun dia mau berlibur, kemanapun dia bisa datangi. Akan tetapi, ya, karena tidak ada ketenangan di dalam hatinya, akhirnya salah dalam mencari ketenangan. Akhirnya dia mencari ketenangan pada perkara-perkara yang melanggar syariat kita dan melanggar aturan di negeri kita ini. Ya, seperti misalnya narkoba. Ya, akhirnya apa? Mereka menggunakan berbagai macam narkoba. Ya, padahal kalau mereka mau mencari kesenangan dengan uang mereka yang banyak, yang kalau kata orang tidak berseri, apapun dia bisa beli selain narkoba. Akan tetapi apa? Karena mungkin dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan, ya, ketenangan pada narkoba tersebut, akhirnya dia pun mengkonsumsi narkoba. Akhirnya dia terlibat hukum di negeri kita ini. Ini banyak kejadian yang seperti ini, ya. Nah, ini susah, ketenangan ini susah. Akan tetapi bagi orang-orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid, dalam rangka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan nazalat alaihi mustakinah, akan turun ketenangan di dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiathumur rahmah, ya, dan mereka akan diliputi rahmat. Ya, ikhwah sekalian, yang namanya rahmat ini tidak gampang, ya. Yang namanya rahmat Allah ini sungguh tidaklah gampang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wahai Muhammad, ya, rahmat Rabbmu, rahmat Tuhanmu wahai Muhammad, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya rahmat Allah itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya, ini enggak gampang. Ya, ini mendapatkan rahmat Allah itu tidak gampang. Butuh perjuangan gitu kan, seperti itu. Ya, akan tetapi dengan datang di masjid, duduk di masjid dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, ya, di masjid-masjid, di musola, maka yang terjadi Allah, ya, akan meliput rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi kita. Ya. Akan meliputi kita. Kemudian tidak sampai di situ. Kata Rasulullah SAW, wa hafathumul malaika, dan malaikat akan menaungi mereka. Ya, bahkan di riwayat yang lain, ya, malaikat itu akan menghamparkan sayapnya
kepada para penuntut ilmu syar'i, karena para malaikat tersebut ridho dengan apa yang dituntut oleh para penuntut ilmu tersebut. Jadi masya Allah, ya, intinya ini adalah merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mungkin melihat, ya, sekali lagi bahwa kita melihat remeh datang ke masjid, ya, duduk di situ di masjid dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mempelajari hukum-hukum Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian kita juga mengajarkan kepada orang lain, mungkin itu perkara sepele bagi kita. Ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang statusnya sebagai pejabat, sebagai bisnismen, orang-orang yang kaya gitu kan. Ya, hidupnya yang penuh dengan berbagai macam fasilitas kemewahan. Mungkin tidak ada apa-apanya di mata manusia zahirnya. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ganjarannya sungguh sangat luar biasa besarnya, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut hamba ini, ya, fi man indahu, ya, terhadap siapa yang ada di sekeliling Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut mereka, ya, di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini diantara, ya, amalan yang mungkin kita anggap remeh, yang kita anggap ringan, akan tetapi dengan amalan tersebut kita bisa mendulang pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dengan kata lain, ya, kita lihat itu adalah kita lihat modalnya dengan modal yang kecil, akan tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya, ya, adalah berzikir dengan 4 kalimat, ya, berzikir dengan 4 kalimat yang nanti akan diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, yang mana dengan zikir yang hanya terdiri dari 4 kalimat ini menyamai berzikir puluhan zikir di pagi harinya, ya. Jadi di antara, ya, perkara yang modalnya kecil akan tetapi keuntungannya sangat besar, ya. Amalan ini ringan, ya, bagi kita insya Allah, akan tetapi pahalanya, ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah, ya, dengan mengamalkan satu zikir, yang mana zikir tersebut terdiri dari 4 kalimat, ya. Akan tetapi kalau kita baca di pagi harinya, itu menyamai berzikir puluhan zikir pada pagi harinya, ya. Apakah zikir tersebut? Imam Muslim meriwayatkan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Ummul Mukminin, ya, dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anha, ya, ibu kita semua, ya, yaitu dari Juwairiyah, ya, Juwairiyah bintu Harith radhiyallahu taala anha, ya, Ummul Mukminin, ya, bahwa beliau berkata, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja min indiha bukratan. Beliau menceritakan, Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan kepada kita bahwasanya anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja min indiha bukratan, ya. Jadi Rasulullah keluar dari dari kediaman Juwairiyah radhiyallahu taala anha pada pagi harinya, pada subuh harinya, ya, karena kebetulan pada malamnya itu gilirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginap di rumahnya Juwairiyah radhiyallahu taala anha, ya. Taib, beliau menceritakan di subuh harinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, ya, hina shollat subha wa hiya fi masjidiha, ya. Beliau menceritakan bahwasanya pada saat itu subuh harinya Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan sholat subuh, ya, wa hiya fi masjidiha. Sementara Juwairiyah radhiyallahu taala anha itu berada di masjidiha, di tempat sholatnya, ya. Jadi karena beliau di rumahnya, radhiyallahu taala anha di rumahnya, beliau dalam kondisi di tempat beliau biasa sholat, ya, tentu di situ dalam rangka untuk sholat, ya, mungkin beliau sudah selesai sholat sunnah gitu kan, seperti itu, ya, atau mungkin beliau sudah selesai sholat subuh gitu kan, seperti itu, ya. Nah, Rasulullah keluar, ya, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid gitu kan, seperti itu, ya. Tentu Rasulullah sudah melaksanakan sholat sunnah di rumah. Jadi begitu keluar, ya, langsung sholat didirikan. Jadi beliau tidak sholat sunnah di masjid, akan tetapi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat sunnah di rumah istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Taib, thumma raja'a ba'da an adha. Kemudian Juwairiyah radhiyallahu taala anha menceritakan
bahwa kemudian Rasulullah SAW kembali masuk ke dalam rumahnya pada waktu duha, ya. Jadi kalau Rasulullah SAW selesai sholat subuh, itu tentu beliau zikir pagi terlebih dahulu, ya, dan tidaklah beliau kembali ke rumahnya kecuali setelah waktu duha, ya. Jadi keluar pada waktu sholat subuh, kembali masuk ke rumahnya pada waktu duha, ya. Taib, wahia jalisa. Nah pada saat itu Juwairiyah radhiyallahu taala anha itu masih dalam kondisi duduk di tempatnya semula yang tadi ketika Rasulullah meninggalkan beliau keluar untuk sholat. Nah ketika beliau kembali di waktu duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati istrinya Juwairiyah radhiyallahu taala anha masih di tempatnya yang tadi duduk, ya. Mungkin ya, bukan mungkin ya, beliau juga merutinkan zikir pagi gitu kan, seperti itu, ya. Taib faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mazilti alal halil lati faraktuki alaiha?" Ya, wahai istriku, apakah engkau masih dalam posisi, dalam kondisi seperti ini, ya, sejak aku meninggalkan engkau, ya, sejak subuh tadi, ya. Karena beliau tadi kan duduk di tempat sholatnya ketika beliau keluar untuk sholat subuh. Nah beliau pulang waktu duha masih dalam kondisi seperti itu, duduk di tempatnya tadi. Apakah kamu dari tadi, maksudnya mungkin bahasa bebasnya, apakah engkau dari tadi nggak beranjak dari sini, kamu tetap duduk di sini gitu kan, sejak saya tinggalkan kamu tadi gitu kan, seperti itu. Qalat, maka Juwairiyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Na'am, betul sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Laqad qultu ba'daki." Ya, sungguh wahai Juwairiyah, aku ya membaca zikir, ya. Aku telah membaca zikir. Yang mana zikir tersebut arba'a kalimat, yang terdiri dari 4 kalimat. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, sungguh aku tadi membaca sebuah zikir. Yang mana zikir tersebut terdiri dari 4 kalimat, ya, tidak banyak, ya, hanya 4 kalimat saja. Ya, salah samarat, sebanyak 3 kali. Ya, jadi 4 zikir ini, satu zikir ini terdiri dari 4 kalimat, ya, dan Rasulullah SAW membacanya 3 kali. Kata Rasulullah SAW, bagaimana ganjarannya? Apa ganjarannya? Ya, bagaimana besar pahalanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Rasulullah SAW, ya, lau wuzinat bima kulti mundul yaum lawazanathunna. Anda ini Juwairiyah, ya, 4 kalimat ini, ya, yang saya baca ini sebanyak 3 kali, 4 kalimat, ya, zikir yang terdiri dari 4 kalimat, ya, yang saya baca 3 kali ini. Anda ini ditimbang, ya, Anda dibandingkan dengan zikir yang engkau baca sejak dari pagi tadi, kata Rasulullah SAW, lawazanat hunna. Niscaya, ya, 4 kalimat ini yang saya baca 3 kali ini akan menyamai semua zikir yang kau baca dari tadi sampai sekarang. Ya, jadi Masya Allah. Bayangkan, ya, kita yang biasa zikir pagi, ya, itu pasti tahu, ya. Itu pasti tahu kalau bawa buku zikir pagi petang yang ku taip itu, zikir pagi, ya. Ya alhamdulillah kalau kita sudah hafal, ya. Tapi kalau belum hafal itu bisa baca. Itu antum tahu banyak sekali, ya, zikir-zikir pagi petang itu yang kita baca. Itu segitu banyaknya, ya. Dan boleh jadi itu lebih banyak dibaca oleh Ummul Mukminin daripada kita, kan, seperti itu. Ya. Boleh jadi beliau membaca zikir lebih banyak, ya. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ya, saya telah membaca satu zikir ini 4 kalimat, terdiri dari 4 kalimat, ya, dan saya baca 3 kali. Andai ditimbang, ya, disamakan, ditimbang, ya, andai ditimbang dengan zikir-zikir yang engkau baca dari pagi tadi, maka nilainya sama. Padahal hanya 4 kalimat. Jadi Masya Allah, ya. Apa itu kata Rasulullah SAW, ya. Dan kita usahakan untuk menghafal ini, ya. Sayang gitu kalau kita lewatkan setiap paginya. Ya, sayang sekali kalau kita lewatkan setiap paginya. Kalau misalnya kita belum hafal, usahakan dicatat, kita baca paling enggak, itu langkah pertama. Ya, jangan sampai jangan sampai kita terlewatkan keutamaan yang sangat besar ini, ya. Ini sebenarnya sepele, ini remeh menurut kita, akan tetapi ganjarannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 kalimat itu?
Kata Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdi. Ini yang pertama. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Warida nafsihi, sebanyak ridhonya terhadap dirinya. Wazinata arsyihi, dan seberat arasnya. Ini 4 kalimat. Ya. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi, waridha nafsihi, wazinata arsyihi. Pendek sekali kan? Ya. Jadi sangat pendek sekali. 4 kalimat ini juga sangat pendek sekali. Dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi, ya, waridha nafsihi, wazinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi, waridha nafsihi, wazinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi. Adada khalqihi, waridha nafsihi, wazinata arsyihi. 3 kali. Ya. Wa tambahan 1 lagi, wa midada kalimatihi, sepanjang kalimatnya. Jadi ini dibaca 3 kali. Ya. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Dibaca 3 kali kata Rasulullah SAW, maka itu menyamai ya zikir-zikir pagi yang biasa kita baca. Jadi masya Allah. Ya. Jadi kalau misalnya nih kita dalam kondisi ya di mana kita dalam kondisi mungkin ada keperluan, ya, kita mungkin dalam kondisi ada keperluan, kita harus segera lakukan. Jadi kita tidak bisa duduk berlama-lama setelah sholat subuh. Kita tidak bisa duduk berlama-lama untuk untuk berzikir pagi misalnya. Maka paling tidak jangan tinggalkan zikir ini, ya. Yang 4 kalimat ini, ya, jangan tinggalkan, baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi, warida nafsihi, wazinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Ya, dibaca 3 kali. Ini jangan ditinggalkan. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, itu menyamai seluruh zikir-zikir yang biasa kita baca di pagi harinya. Jadi masya Allah, ya. Jadi ini jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita terlewatkan dari keutamaan yang sangat besar ini. Ya, ini kalau kita lihat sederhana. Ya, mungkin banyak di antara kita yang meremehkan. Ya, akan tetapi masya Allah, ya, dengan modal yang kecil, ya, kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kemudian selanjutnya ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antaranya ya yang amalan ringan, amalan sepele gitu kan, seperti itu, akan tetapi sangat besar pahalanya, ganjarannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal yang kecil kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Apa itu? Amalan apakah itu? Ya, amalan tersebut adalah memohonkan ampun untuk kaum muslimin, memohonkan ampun untuk kaum mukminin. Ya, jadi sepele sekali. Ya, kita biasa nyaris tidak butuh energi, tidak butuh modal, sama sekali tidak butuh modal dan nyaris tidak butuh energi. Ya, kita hanya memohonkan ampun kepada kaum muslimin. Ya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ubadah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memohonkan ampun seorang mukmin laki-laki wal mu'minat dan seorang dan mukmin perempuan, ya. Siapa man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat. Siapa yang memohonkan ampun kepada kaum mukminin, ya, mukmin laki-laki dan para mukmin mukminat perempuan. Ya, kata Rasulullah SAW, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan baginya, ya, akan memberikan baginya, ya, satu kebaikan dari setiap mukmin dan mukminah yang dia mohonkan ampun. Jadi masya Allah, ya. Jadi gampang sekali, ya. Walaupun kita baca sempurna misalnya yang biasa dibaca oleh khatib di hari Jumat misalnya, biasa doa yang biasa dibaca oleh para khatib misalnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Atau misalnya kita cuma mengatakan misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin dan kaum muslimin laki-laki dan muslimat perempuan. Ya, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan. Kita cuma membaca seperti itu.
Atau kalau misalnya kita mau lengkapkan, ya, lebih lengkap lagi, misalnya kita membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Itu kalau kita mau baca sempurnanya, ya. Akan tetapi kalau misalnya kita cuma membaca misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah, ya, di doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selipkan doa ini, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunkan dosa kaum muslimin, ya, laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah, ampunkanlah dosa kaum mukminin laki-laki dan kaum mukminin perempuan. Kita hanya selipkan di dalam doa kita, ya, dan ini nyaris tidak butuh energi, tidak butuh modal sama sekali. Akan tetapi kata Rasulullah, Allah akan mencatatkan baginya satu pahala bagi setiap mukmin dan mukminah yang dia mohonkan ampun. Perhatikan, kalau dalam setiap hari misalnya, ya, kita memohonkan, kita selipkan permohonan ampun ini untuk saudara-saudara kita yang lainnya, dan di dunia ini misalnya sekarang ini, ya, sekarang ini yang masih hidup, taruhlah yang masih hidup, misalnya ada 100 juta, misalnya ada 100 juta kaum muslimin dan ada 100 juta kaum muslimat, maka dalam sehari Allah akan mencatatkan bagi kita 200 juta pahala. Masya Allah. Dari mana kita dapatkan pahala yang sebanyak itu? Ya, kalau misalnya di dunia, taruhlah misalnya di dunia ini misalnya hanya ada 10.000 kaum muslimin dan muslimat, dan kita memohonkan ampun setiap harinya kepada mereka, maka kita akan mendapatkan pahala setiap harinya berapa? 10.000. Jadi Masya Allah. Bagaimana lagi kalau misalnya kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini, ya, jumlahnya misalnya ada 100 juta, maka berapa pahala yang akan kita dulang setiap harinya dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal, ya, sekali lagi bahwa ini nyaris tidak butuh energi, ya, dan tidak butuh modal sama sekali. Modal apa yang kita keluarkan kalau kita katakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, ya? Energi, apakah kita setengah mati mengeluarkan energi ketika kita berdoa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat? Apakah kita setengah mati? Apakah kita mengeluarkan energi jor-joran? Enggak. Apakah kita mengeluarkan modal? Tidak sama sekali, ya. Akan tetapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita memohonkan ampun, ya, juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang sudah meninggal dunia, al ahya'i minhum, ya, yang hidup di kalangan mereka, wal amwat, maupun yang sudah meninggal dunia. Berapa banyak pahala yang akan kita dulang setiap harinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, jangan lupakan doa ini kuas kalian, ya. Jangan lupakan, ya, mendoakan kaum muslimin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada, ya, kita mengirimkan misalnya, ya, Al-Fatihah misalnya, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirimkan pahala, ya, mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia, jelas, ya, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak beristighfar, memohonkan ampun bagi mereka yang sudah meninggal dunia, baik itu saudara-saudara kita, kerabat kita, ataupun kaum muslimin lainnya yang tidak ada hubungan darah dengan kita, ya? Kenapa kita tidak memohonkan ampun kepada mereka? Apalagi kalau misalnya, ya, orang tua kita sudah meninggal dunia misalnya, lalu kita memohonkan ampun mereka. Setiap saat kita mohonkan ampun kepada mereka, maka dia akan mendapatkan derajat yang tinggi nantinya di surga. Lalu kemudian orang tua kita keheranan bertanya, anna hadza, ya, derajat apa ini? Bagaimana saya bisa mendapatkan derajat ini? Ya, maka dikatakan kepadanya, listighfari waladika, ya, listighfari waladik. Ini semua karena istighfarnya, permohonan ampun anakmu untukmu. Ya, jadi Masya Allah, listighfari waladika laka. Ya, ini semua engkau peroleh karena permohonan ampun anakmu kepadamu. Ya, jadi daripada kita capek-capek, ya, melakukan ibadah ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti misalnya mengirim Al-Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya, yang notabene tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka lebih baik, ya, kita memohonkan ampun kepada kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Karena kenapa? Pahalanya sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin satu pahala, ya.
Nah, kalau yang sudah meninggal itu sudah berapa ratus juta ya yang meninggal, lalu kemudian kita mohonkan ampun mereka, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ya al ahya'i minhum wal amwat. Berapa pahala, berapa ratus juta pahala yang akan kita tuai setiap harinya ya. Oleh karenanya ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jelas ya, bukan ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, langsung diperintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Diperintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan ampun ya untuk kaum muslimin. Ya. Antum bisa lihat dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambik." Ya. Ingat ya, mukhatabah ini, pernyataan ini, perkataan ini ya, kalamullah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tentu juga ditujukan kepada kita. Karena al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfir li dzambik." Wahai Muhammad, ya, memohon ampunlah engkau atas dosamu. Walil mu'minin. Dan memohon ampunlah engkau, mohonkanlah ampun untuk orang-orang ya al-mu'minun, orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan kaum ya mukminin perempuan. Ya. Jadi yang diperintahkan, Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, perintah ini juga ditujukan kepada kita. Rasulullah diperintahkan untuk memohon ampun atas dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah diperintahkan untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada ya orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan ya. Maka tentu saja ini perintah ini juga ditujukan kepada kita ya. Qala al-mufassirun, berkata ya ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat ini, watlub ya Muhammad, wahai Muhammad, mintalah ya min rabbika, dari Rabbmu, dari Tuhanmu, ayyaghfira dzunubaka, agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, qadimaha wa hadithaha, baik dosamu yang telah lalu maupun yang dosamu yang ya yang sekarang. Ya, wa dzunubal mu'minin, ya, dan dosanya orang-orang beriman, min ummatika, dari umatmu, minar rijali wan nisa, sama saja apakah itu laki-laki maupun perempuan. Ya, fayastura dzunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi dosa-dosamu. Ya, wala yu'aqibakum 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ya mengazab ya kalian, ya tidak memberikan hukuman kepada kalian terhadap dosa kalian tersebut ya. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 118. Waqul, dan katakan wahai Muhammad, Rabbi ghfir, ya Allah, ya ampuni, warham, dan rahmatilah, wa anta khairur rahimin, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Ya, wal istighfaru lil mu'minina wal mu'minat min sunanil anbiya'i wal mursalin. Ikhwas kalian, ya, istighfar, memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, min sunanil anbiya'i wal mursalin, adalah merupakan sunnah ya dari para nabi dan rasul. Jadi bukan hanya sunnah dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan, akan tetapi memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, laki-laki beriman dan perempuan beriman, itu adalah merupakan sunnahnya para nabi dan rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu memohonkan ampun kepada umatnya. Ya, dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, ya, wali man dakhala baitiya, dan siapapun yang masuk ke dalam rumahku, yaitu orang-orang yang beriman, mukminan, walil mukminin, ya, dalam keadaan beriman, walil mukminin, kemudian ya maksudnya ahlul bait beliau, walil mukminin, begitu pula kepada orang-orang yang beriman, ya, wal mukminat, dan kepada orang beriman perempuan. Ya, jadi di sini kita lihat dalam ayat ini, dalam Al-Quran surah Nuh ayat 28 ini, di samping Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memohon ampun atas dosa beliau, kemudian atas dosa kedua orang tuanya, dosa keluarganya, kemudian beliau juga memohonkan ampun kepada orang-orang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, ya,
bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam juga berdoa, ya, berdoa kepada kaum mukminin, kepada umatnya. Ya, dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan ya bagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana gfirli. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, ya Rob kami, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni aku, wali walidayya, juga ampuni kedua orang tuaku, ya, walil mu'minin, ya, juga ampuni dosanya orang-orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, di hari di hari manusia berdiri untuk dihisab. Ya, kemudian wa athnallahu ala al-mu'minin alladzina yastaghfiruna li ikhwanihim alladzina sabaquhum bil iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memuji, ya, orang-orang beriman yang mendoakan saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka dengan keimanan, ya, dengan keislaman dan keimanan, ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 10. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim. Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan bahwa orang-orang yang datang setelah mereka, ya, maksudnya di sini setelah kaum Muhajirin dan Ansar, ya, as-sabiqunal awwalun, yang lagi terdahulu masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya, yaqulun, mereka berdoa, ya, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ya, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, begitu pula ampuni dosa saudara-saudara kami, ya Allah, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Siapakah yang dimaksud telah mendahului kami dengan keimanan? Yaitu para sahabat, kaum Ansar, kaum Muhajirin dan Ansar, as-sabiqunal awwalun, yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, ya. Jadi Allah memuji mereka. Siapa yang dipuji? Orang-orang yang berdoa setelah kaum Muhajirin dan Ansar ini, yang datang setelah mereka, ya, termasuk kita ketika kita membaca doa ini, ya, Rabbana ighfir lana wali ikhwan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar yang pertama kali lagi terdahulu masuk Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah, janganlah engkau menjadikan di dalam hati kami ini ghillan, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman, ya, Rabbana innaka raufur rahim, karena sesungguhnya ya Allah engkau maha penyantun lagi maha penyayang, ya. Jadi perhatikan umat al-Islam, ya, perhatikan ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini, ya, dari ayat ini jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar, yang mereka terdahulu lagi pertama kali masuk Islam, ya. Kemudian orang-orang yang datang setelahnya, lalu kemudian orang-orang setelahnya tersebut berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina, dan juga ampuni saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan, ya. Jadi sebisa mungkin doa ini juga jangan terluputkan dari kita, ya, kalau kita hendak mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hayati, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita juga memohonkan ampun untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan keislaman dan keimanan, yaitu mereka kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 ya poin, ya, 3 amalan yang terlihat sepele, terlihat remeh mungkin, ya, bagi sebagian kita, akan tetapi ternyata ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama tadi yang kita sebutkan, yang pertama adalah apa? Adalah melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat nawafil di rumah-rumah kita, ya, dan diusahakan jangan sampai ada yang melihat, ya, sholat yang kita lakukan ini, ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian selanjutnya, ya, adalah selanjutnya adalah datang ke masjid, ya, atau ke musola dalam rangka mempelajari, ya, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, ke majelis ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempelajari kebaikan, dalam rangka untuk mempelajari, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau ini setiap harinya bisa kita rutin, bisa kita dawamkan, ya, kita bisa istiqomah dengan amalan-amalan ringan ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan pahala kepada kita dengan pahala yang sangat besar, ya, pahala yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah.